Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gimana kabarnya? Saya berharap hari ini kita semua dalam kondisi yang luar biasa dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan di program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Puji Tuhan. Selamat bergabung ya Pastor Ipung dari Singapura. Haleluya. Gimana Pastor Ipung kabarnya? Baik-baik, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada siapa lagi? Oh, Pak Sobarli ya, puji Tuhan Pak Sobarli. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin selalu, puji Tuhan Pastor Ipung. Bro Lukas, puji Tuhan, selamat bergabung, selamat memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Selamat bergabung juga Bro Oki. Puji Tuhan. Oke, malam hari ini saya ingin membagikan list lagu untuk kita nyanyikan bersama-sama pada malam hari ini. Nah saudara-saudara, buat saudara-saudara bisa mencari lagunya di Google. Kalau saudara-saudara mau ikut bernyanyi, silahkan ikut bernyanyi. Dan saya minta bantuan teman-teman untuk menuliskan list lagu yang akan kita nyanyikan pada malam hari ini. List lagu yang akan kita nyanyikan malam hari ini adalah yang pertama itu judulnya Yesus Kekuatan. Yang nyanyi adalah Sari Simorangkir. Oke. List lagu yang pertama judulnya Yesus Kekuatan. Yang nyanyi adalah Sari Simorangkir. Oke. Yang kedua, list lagu yang kedua adalah Kaulah Harapan. Yang menyanyikan juga Sari Simorangkir. Yang lagu kedua adalah Kaulah Harapan, ya, by Sari Simorangkir. Selamat bergabung Eva. Terus ada siapa lagi ini? Oke, selamat bergabung Mainan Dot saja. Oke, terima kasih Bro Oki buat bantuin saya. Oh, ini Tika ya yang menulis ya. Thank you very much Tika udah bantuin nulis. Nah, saya pin komen. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. You're welcome Ko. Thank you Tika. Oke, sama-sama ya.
Susan, selamat malam. Jessica, selamat bergabung. Shalom. Malam hari ini kita akan mulai saja saudara-saudara. Saat teduh bersama Pastor Yuel pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya setiap kami semua yang mengikuti live saat teduh bersama Pastor Yuel, setiap kami tidak akan pernah mengikuti dengan sia-sia. Setiap kami pasti dijamah. Setiap kami pasti mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau Tuhan yang baik. Engkau turut campur tangan dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Kami sembah Engkau, haleluya, haleluya. We worship you Lord, we worship you. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mau menyembah nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami menyembah ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, besar perbuatan-Mu Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu Yesus. Yesus, aku sembah. Mari sama-sama sembah Dia. Buka hatimu, buka suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Segenap hatiku aku menyembah, dengan segenap jiwaku aku memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama sembah Bapakku, Bapa yang ajaib, tiada yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami sembah
segenap hati. Cari wajah Tuhan malam hari ini. Cari, maka engkau akan menemukannya. Ya Bapa. Kami rindu untuk menyembah-Mu malam hari ini. Kami rindu untuk memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Hadirlah bersama kami malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu melihat lawatan-Mu. Kami rindu melihat kuasa-Mu dincurahkan, dinyatakan dalam setiap hidup kami pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia. Tuhan, Kau setia padaku. Yang pegang hanya janji-Mu. Ku
mengawal kembali, kita sama-sama berkata, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama katakan dengan segenap hati, ku sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak dibiarkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan mengangkat tangan kita sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati, ku sembah Kau Tuhanku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak dibiarkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan
kekuatan di hidupku. Mari sembah dengan satu hati, dengan satu suara kita sembah Tuhan kita. Engkaulah penghiburku, hanya Engkau kekuatan di hidupku Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami berseru kepadamu. Haleluya, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib perbuatanmu, besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengakui itu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik sampai selama-lamanya. Engkau Bapa yang sangat baik, berkat-Mu tidak berkesudahan. Aku percaya kepadamu. Mari segenap hatimu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari nyatakan mujizat-Mu pada malam hari ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat setiap kami pada malam hari ini. Biar kami melihat perbuatan Tuhan yang besar digenapi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat pasti terjadi, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Ya lalalaba sikaralaba. Mari nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan sekarang, nyatakan malam hari ini dalam nama Yesus. Mujizat terpasti terjadi. Mujizat pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan pada malam hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya lalalaba sikaralaba labalaba sikaralaba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat Tuhan nyatakan. Ya lalalaba labalaba. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami, ya Tuhan.
wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan lembut ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan kami, haleluya. Kami sembah, kami menyembah, haleluya. Engkau harapan hidup kami ya Tuhan. Ya Bapakku yang ajaib, Engkaulah yang selalu ku andalkan. Oh, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kepada siapa kami harus berharap selain kepadamu, Tuhan? Oh, haleluya. 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 Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan namamu. Hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. 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 Haleluya.
Aku rindu kepadamu Tuhan. Puaskanlah jiwa kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar. Tidak ada perkara yang sukar buatmu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang bisa diandalkan. Engkau Tuhan kami yang tidak tidur. Engkau selalu melihat setiap kami ya Bapa. Matamu selalu menjaga kami, selalu mengawasi setiap kami Tuhan. Ya Bapa, mari Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tolong kami, nyatakan mujizat-Mu, perbuatan-Mu yang besar. Nyatakan malam hari ini, kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tuhan kami. Haleluya. Aku menyembah. Mari Tuhan, kerjakanlah bagian-Mu. Kami mau melakukan bagian kami, tetapi Engkau juga akan melakukan yang menjadi bagian-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, terjadilah sesuai iman-Mu. Dalam nama Yesus, terjadilah sesuai iman-Mu. Dalam nama Yesus, terjadilah sesuai iman-Mu. Ya ralapa shikara lalapa. Terima kasih Tuhan. Pegang setiap janji-Mu ya Bapa malam hari ini. Kami percaya janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami melihat perkara yang besar pasti terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami melihat perkara yang mustahil, perkara-perkara yang sukar, yang tidak pernah kami inginkan, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itulah yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami pegang janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biar firman-Mu memberkati setiap kami. Firman-Mu menegur kami, mendewasakan kami, sehingga setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi malam hari ini saudara-saudara? Saya berharap setiap saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita, dalam keadaan yang diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16.
2 Samuel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, saudara-saudara. 2 Samuel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, jadi kita membaca 3 ayat. Nah, saudara-saudara yang di rumah, saudara-saudara bisa membaca bersama-sama kalau HP-nya nggak dipakai untuk live ya saudara-saudara. Tapi kalau HP-nya saudara-saudara dipakai untuk live, ya saudara-saudara dengarkan saya akan membacakan buat saudara-saudara semua. Amin. Oke. 2 Samuel 16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja. Ini Abisai ngomong sama Daud ya. Abisai ngomong begini sama Daud. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Seruya, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat yang terakhir, ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Sama-sama kita berkata, amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kisah mengenai Simei ya dengan Raja Daud. Ketika itu Raja Daud dikejar-kejar oleh Absalom. Absalom ini anaknya Daud, saudara-saudara. Dan ketika Daud melarikan diri dari kejaran Absalom, nah tiba-tiba ada Simei, saudara-saudara. Simei ini kerabatnya Saul. Nah dia melihat Daud menggantikan kedudukan Saul sebagai raja, dia sakit hati. Ya, lalu apa yang terjadi? Simei mulai memaki-maki Daud. Simei mulai mengutuki Daud. Saudara bisa lihat kutukan-kutukan Simei itu di ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai 8 ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Padahal ketika Simei mengutuki Daud, Daud itu nggak punya salah apa-apa, saudara-saudara. Ya, Daud tidak pernah membunuh keluarganya Saul. Bahkan Daud pun kita tahu ketika Saul sekarat ya, terus ada orang membunuh Saul, malah orang yang menyampaikan kabar bahwa Saul telah mati, seorang itu malah dibunuh sama Daud. Daud marah, kenapa kok orang yang kamu urapi Tuhan yaitu Saul kamu bunuh? Kamu nggak boleh memegang, kamu nggak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan. Raja Saul kok kamu bunuh? Tetapi Simei salah paham, dikiranya Daud yang membunuh Saul. Padahal Daud nggak membunuh Saul, saudara-saudara. Daud nggak pernah membunuh keluarga Raja Saul. Tetapi aneh, Simei sakit hati sama Daud. Maaf saudara-saudara. Simei sakit hati sama Daud. Sehingga apa yang terjadi? Simei mengutuk-ngutuki Daud. Nah, kita tahu berarti saudara-saudara, Daud nggak punya salah, saudara-saudara. Daud tidak bersalah. Tapi ada orang, kalau saya pakai zaman sekarang, bahasa zaman sekarang adalah orang nyinyir, saudara-saudara. Daud nggak punya salah, tapi dinyinyirin orang lain. Nah, saudara-saudara, bukankah itu yang sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah berbuat benar, tapi apa yang terjadi? Perbuatan baik kita, kebaikan kita, ketulusan kita malah dibalas dengan apa? Dibalas dengan kata-kata kasar, kata-kata makian, ya, kata-kata yang menghina, merendahkan. Padahal kita berbuat sesuatu dengan motif yang tulus. Kita berbuat sesuatu dengan hal yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amin. Apa yang kita alami juga pernah dialami oleh Daud, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan luar biasa. Ketika kita sudah hidup benar, ketika kita hidup berjalan di dalam Tuhan, saudara-saudara, lalu ada orang lain nyinyirin kita, ada orang lain mengutuk kita.
Saya percaya Tuhan kita sanggup mengubah kutuk itu menjadi berkat buat setiap kita semua, saudara-saudara. Amin. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup tetap di dalam takut akan Tuhan, saya yakin dan percaya, maka kutuk yang disampaikan orang lain kepada kita, maka Tuhan bisa ubah itu kutuk menjadi berkat buat setiap kita. Nah, permasalahannya saudara-saudara, kadang-kadang ya kita nggak mengerti caranya. Bagaimana sih cara untuk mengubah kutuk itu supaya kutuk bisa menjadi berkat? Ya saudara-saudara, untuk mengubah kutuk menjadi berkat itu ada caranya saudara-saudara. Nah, tentunya kutuk itu menjadi berkat bukan karena kita yang mengubahnya. Kita percaya yang mengubah kutuk itu menjadi berkat adalah Tuhan. Nah, tetapi Tuhan ingin kita melakukan bagian kita. Baru nanti Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Ketika kita dikutuki orang dan kutuk itu boleh berubah menjadi berkat buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi bagian kita? Yang pertama, saudara-saudara, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengubah kutuk itu menjadi berkat. Yang pertama, kita harus punya jiwa yang besar. Sama-sama katakan jiwa yang besar. Mari saudara-saudara lihat ayatnya 2 Samuel 16 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan sekali lagi. 2 Samuel 16 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ini Abisai, ini pahlawannya Daud, saudara-saudara. Abisai ini emosi, Abisai ini gemes karena dia lihat orang yang namanya Simei ini mulutnya gak bisa diem, saudara-saudara. Sepanjang jalan Simei mengutuki dan melempari batu rombongannya Daud ini. Nah, Simei karena Abisai karena dia pahlawan perangnya Daud, saudara-saudara. Dia emosi, gemes. Dia ngomong sama Daud, kalau boleh raja, izinkan aku menyeberang, aku akan bunuh itu si Simei. Nah, tapi lihat ayat yang 10. Apa kata raja? Apa kata Daud? Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Artinya apa saudara-saudara? Ketika ada orang mengutuki Daud, ya Daud gak ambil pusing. Daud gak bingung. Daud gak galau. Tapi Daud punya jiwa yang besar. Abisai yang emosi karena Daud dikata-katain terus sama si Simei, itu sudah pengen ngambil pedang, pengen bunuh, pengen menggal kepalanya Simei. Tapi lihat, Daud beda. Sikapnya Daud dengan Abisai beda. Yang dihina tuh Daud, bukan Abisai. Tapi yang marah Abisai. Aneh kan saudara-saudara? Sedangkan yang dihina malah luar biasa. Sikapnya, jiwanya dia besar, saudara-saudara. Daud ngomong, udah deh Abisai, kamu gak usah bingung lah. Udah, biarin. Kalau memang Simei itu ngutuki saya, siapa tahu itu memang Tuhan yang suruh Simei untuk ngutuki saya. Artinya apa saudara-saudara? Daud punya jiwa yang besar. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Ketika Daud jiwanya besar, justru itu menjadi poin plus di mata Tuhan. Makanya itu saudara-saudara, walaupun Simei mengutuki Daud, apa yang terjadi? Kutuk itu tidak berhasil. Kita bisa lihat di ujung ya cerita akhir hidup Daud. Daud tetap menjadi seorang raja Israel. Walaupun Absalom sempat pengen menggulingkan, sempat pengen mengkutih Daud dari kerajaannya. Tapi Daud tetap memerintah Israel. Bahkan Absalom mati, saudara-saudara. Kalau saudara baca pasal 8, pasal 9. Ya. Perhatikan baik-baik. Kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat buat Daud. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan supaya kutuk diubah menjadi berkat buat kita. Kita mau punya jiwa yang besar. Malam hari ini, buat setiap saudara-saudara. Kalau ada saudara-saudara yang mengalami penderitaan akibat banyak sekali orang-orang
yang nyinyirin saudara. Banyak sekali orang-orang di sekitar saudara-saudara yang memfitnah saudara. Banyak sekali orang-orang di sekitar saudara-saudara yang berusaha menjatuhkan saudara-saudara. Tetap berjalan di dalam Tuhan. Milikilah jiwa yang besar. Percayalah saudara-saudara. Kutuk itu gak akan mempan buat saudara-saudara. Sebab saudara-saudara, firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah hakku. Firman Tuhan mengatakan, ku di situ bukan ku kecil, bukan K kecil, tetapi ku di situ adalah ku besar. Artinya pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita punya jiwa besar. Kita mau katakan pembalasan, bukan hakku, tetapi pembalasan itu miliknya Tuhan. Dan orang-orang yang mengata-ngatai kita, orang-orang yang gosipin kita, yang menusuk kita dari belakang, biar itu menjadi urusan Tuhan. Seperti Daud. Ya, mungkin teman-teman di sekitar kita manas-manasin kita. Lu bego bener sih. Lu dikata-katain gitu, bales dong, bales. Lu cemen lu cemen. Gak berani ya kamu ya, lemah kamu ya, lemah. Orang-orang di sekitar kita mungkin jadi kompor untuk kita supaya kita membalas. Tetapi jangan diikuti saudara-saudara. Kita belajar dari Daud, jiwanya besar. Katakan sama orang-orang di sekitarmu, enggak apa-apa. Siapa tahu dia tuh memang dipakai Tuhan. Tapi kalau enggak pun, saya tetap percaya. Tuhan tahu mana yang benar. Tuhan pasti membalas sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Nah, yang pertama itu saudara, mari kita punya jiwa yang besar. Supaya kutuk diubah Tuhan menjadi berkat. Dan yang terakhir, yang kedua, bagaimana mengubah kutuk itu menjadi berkat? Yang kedua adalah serahkan semua kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, 2 Samuel 16 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan buat saudara-saudara. 2 Samuel 16 ayat yang ke-10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Ini tadi sudah kita baca sekali lagi. Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ayat yang ke-11, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Nah, perhatikan ini. Ayat yang terakhir, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara-saudaraku, kalau kita dikutuki sama orang, saudara-saudara, jangan pernah bales orang tersebut. Sebab saudara-saudara, Tuhan itu nanti adil, ya saudara-saudara. Serahkan saja sama Tuhan. Seperti Daud, biarkanlah. Udah, gak usah bingung, gak usah pusing, gak usah panas hati. Tetaplah dengan hati yang dingin, tetaplah dengan pikiran yang dingin. Orang mau ngomongi kita apa, selama kita benar ya saudara-saudara, selama kita hidup di dalam kebenaran, kita gak aneh-aneh, biarin aja. Selama kita hidup ikut Tuhan, ya, kita cuekin aja. Saudara-saudara, katakan biarin gitu saudara-saudara. Ada pepatah yang bilang anjing menggonggong, kafilah berlalu saudara-saudara. Itu menurut saya pepatah yang alkitabiah saudara-saudara. Biarin orang mau ngomong apa aja. Ya, dia mau ngatain kita monyet, dia mau ngatain kita babi, ya, dia mau ngatain kita orang gak berguna. Biarin saudara-saudara. Karena begini saudara-saudara, ketika orang lain itu mengutuki kita, sesungguhnya dia tidak sedang mengutuki kita. Tapi dia mengutuki siapa? Mengutuki Tuhan kita. Saudara-saudara. Ketika orang mengatai kita babi, ketika orang mengatai kita bodoh kamu, ketika orang lain mengatakan kamu gak berguna. Saudara-saudara, dia bukan ngomong sama kita, tapi dia ngomong sama Tuhan. Lawang kita ini kan ciptaannya Tuhan. Kalau ada orang ngelek-ngelek, bahasa Jawanya ya, bahasa Indonesianya, kalau ada orang jelek-jelekin ciptaannya Tuhan, berarti dia menghina siapa? Menghina penciptanya juga. Amin, saudara-saudara. Makanya itu, saudara-saudara, gak perlu dibales. Ada orang ngata-ngatain kita, biarin aja. Ada orang mau ngomongin kita apapun, biarin. Kalau kita bales, ada orang bilang, babi kamu, terus kita bales, kamu juga babi. Nah, saudara-saudara,
kutuk itu nggak akan jadi berkat. Yang ada kutuk itu akan tetap menjadi kutuk. Ya kan, babi kamu tuh lebih babi. Ya akhirnya ujung-ujungnya dua-duanya kayak babi. Saudara-saudara, tetapi kalau kita dikatain orang monyet kamu, kita ngomong puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah, yang jadi monyet yang ngomong saudara-saudara, babi kamu, kita katakan terima kasih Tuhan, ampuni dia nggak mengerti apa yang dia katakan. Yang jadi babi, yang ngatain kita saudara-saudara. Kita nggak kena kutuknya, kutuk itu malah justru akan kembali kepada orang yang ngata-ngatain kita. Kalau kita balas, kita juga panas. Mungkin sama keluarga kita, mungkin sama teman kita, mungkin sama suami atau istri kita, anak-anak kita saling balas-balasan. Ya, repot. Kutuk itu malah akan semakin banyak, saudara-saudara. Lebih baik firman Tuhan katakan, mari kita jadi orang yang membawa damai. Ya, membawa damai. Firman Tuhan katakan kita harus jadi terang dan garam. Ya, jangan malah jadi kompor, saudara-saudara. Ya, kalau ada orang seperti itu, cukup katakan terima kasih. Tuhan Yesus tahu, aku berharga di mata Tuhan. Aku adalah biji mata Tuhan. Gak mungkin babi itu berharga di gak mungkin babi itu menjadi berharga di mata Tuhan. Aku ini ciptaan Tuhan yang paling mulia. Katakan begitu, selesai. Hati saudara-saudara tenang. Justru disitulah nanti saudara-saudara, setiap kutuk yang dilemparkan kepada saudara-saudara akan berubah menjadi berkat. Oke, malam hari ini kita akan belajar dua hal ini saja. Yang pertama, kalau ada orang mengutuk saudara, jangan pernah saudara-saudara kecil hati. Jangan pernah minder. Saudara-saudara harus punya jiwa yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mari serahkan saja kepada Tuhan. Gak usah membela diri, saudara-saudara. Biar Tuhan yang menjadi pembelamu. Amin, saudara-saudara. Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Amin, saudara-saudara. Saya temui, saudara-saudara, dari pengalaman kehidupan saya, banyak orang yang ngata-ngatain saya. Ujung-ujungnya, saudara-saudara, dia yang akan malu sendiri. Ujung-ujungnya dia yang akan menderita sendiri. Ya, saudara-saudara, sebab apa? Tuhan di pihak saya. Tuhan tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tuhan itu hakim yang adil. Saya enggak perlu bales, saya enggak perlu emosi, saya nggak perlu maki-maki balik, saya nggak perlu kutuki dia balik, tapi saya serahkan saja sama Tuhan, saya lupakan setiap kata-kata yang buruk itu, ya biarinlah dia mau ngatain saya apapun. Berapa tahun kemudian saya lihat, aduh hidupnya hancur, yang ngata-ngatain saya, yang jelek-jelekin saya, hidupnya hancur semua, saudara-saudara. Ya bukan berarti hancur lalu mereka kena sial atau apa, enggak. Tapi saya lihat hidupnya malah enggak diberkati gitu loh saudara-saudara. Hidupnya enggak jadi berkat. Hidupnya banyak jadi batu sandungan buat orang lain. Ya makanya itu saudara-saudara. Malam hari ini mari kita sama-sama. Dua cara ini mengubah kutuk menjadi berkat. Ya kita lakukan bagian kita. Berjiwa besar dan serahkan pada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengubah kutuk itu, diubah Tuhan sendiri jadi berkat. Seperti Daud. Dikutuki Simai. Ya, tapi Tuhan tetap mengubah kutuk itu jadi berkat buat Daud. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan akhiri saat teduh bersama Pastor Yuel pada malam hari ini. Saudara-saudara, kita akan berdoa, kita akan doa berkat, dan kita akan menutup saat teduh pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu menjadi terang buat jalan kami. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Ajar untuk kami memiliki jiwa yang besar. Ajar untuk kami memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Untuk tidak membalas setiap orang yang menyakiti kami. Untuk tidak membalas setiap orang yang memaki kami. Yang mengata-ngatai kami, memfitnah kami. Biar kami tahu Tuhan menjadi pembela kami. Tuhan menjadi hakim yang adil. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan tidak tertidur. Mata-Mu selalu melihat kami, pergumulan kami semuanya Tuhan. Engkau mengertinya ya Bapa. Dan biar kutuk itu Tuhan yang pernah diucapkan kepada kami malam hari ini Tuhan ubahkan menjadi berkat
buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu ketika hidup kami benar di hadapan Tuhan, Tuhan ada di pihak kami. Dan ketika Tuhan di pihak kami, maka tidak ada satupun orang yang dapat melawan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri saat teduh bersama Pastor Yuel. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Dan kami akan istirahat malam hari ini, tidur. Engkau jaga bentengi kami dengan kuasa darah Tuhan. Biar malaikat Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang buruk. Dan besok pagi kami akan beraktivitas. Engkau sertai kami, jaga lindungi kami, bentengi kami dengan kuasa darah-Mu, biar kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara angkat dua belah tangan kita akan menerima doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok Sabtu jam 8 malam. Terima kasih.